Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Ismalia yang seperti video-video sebelumnya saya akan melanjutkan membahas materi mata kuliah analisis kompleks. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai teorema integral Cauchy dan teorema Cauchy-Gorsat. Jadi di sini ada dua teorema yang akan kita bahas. Ya, baiklah langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teorema integral Cauchy. Nah, apa sih teorema dari integral Cauchy ini? Jadi, teorema integral Cauchy itu adalah jika fz analitik terhadap f absen z kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C pada domain D, maka dapat dinotasikan atau dapat dirumuskan dengan integral tertutup C. Nah, jadi kalau ada integral seperti ini, ada lingkaran seperti ini, itu artinya adalah itu merupakan integral tertutup. Ya, jadi ini integral tertutup dari C, integral tertutup C dari fz dz sama dengan 0. Nah, jadi teorema integral Cauchy ini dapat dirumuskan dengan integral tertutup C dari fz dz sama dengan 0. Oke ya, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai teorema Cauchy aja, nah sekarang ada yang namanya teorema Cauchy-Gorsat. Apa teoremanya? Yaitu, jika fz analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka dapat dirumuskan dengan integral tertutup C dari fz dz sama dengan 0. Oke, sama ya. Jadi integral tertutup C dari fz dz sama dengan 0. Oke. Nah, untuk lebih memahami kedua teorema ini, yaitu teorema Cauchy dan teorema Cauchy-Gorsat ini, saya akan memberikan dua buah contoh ya. Contoh yang pertama yaitu integral dari fz sama dengan E pangkat Z. Z ini pangkat 3 lagi. Ya, jadi dengan C-nya itu mutlak dari Z sama dengan 3. Nah, berarti kalau seperti ini, ya, seperti ini itu dapat kita tuliskan. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, rumus dari integral. Nah, teorema integral Cauchy itu adalah integral tertutup C dari fz dz sama dengan 0. Nah, kalau ini fz-nya sama dengan E pangkat Z pangkat 3 lagi, nah maka di sini kalau kita masukkan ke dalam teorema Cauchy tadi, maka diperoleh apa? Yaitu integral tertutup C dari E Z pangkat 3 dz sama dengan 0. Nah, fz-nya tadi kan fz ya. Fz-nya itu adalah E pangkat Z pangkat 3. Ya, oke. Nah, karena E pangkat Z pangkat 3 fungsi analitik pada bidang kompleks, sehingga juga analitik di dalam dan pada C. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi E pangkat Z dipangkatkan 3 tadi adalah fungsi analitik pada bidang kompleks, maka dia juga analitik di dalam dan pada C. Gitu. Nah, berdasarkan teorema Cauchy-Gorsat, maka integral tertutup C dari E pangkat Z pangkat 3 dz sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya, untuk lebih memahami. Nah, contoh yang kedua ini ada
integral tertutup C dari dz per z kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, dengan C-nya merupakan lingkaran satuan. Dengan C ini adalah lingkaran satuan. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Fz sama dengan 1 per z kuadrat ditambah 4 tidak analitik saat z kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi jika Fz-nya sama dengan 1 per z kuadrat ditambah 4, ini tidak analitik saat z kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Gitu. Z kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, maka kalau kita ini kita pindahkan ya. Z kuadrat sama dengan min 4. Kan 4 ini dipindahkan ke ruas kanan, maka positif menjadi negatif. Jadi Z kuadrat sama dengan min 4. Kemudian Z aja, maka kuadrat ini juga pindah ke kanan menjadi akar ya. Jadi Z sama dengan akar min 4. Akar min 4 itu berapa? Akar min 4 itu adalah 2. Nah, maka Z itu sama dengan plus minus 2i. Oh, kok 2i? Nah, 2i ini tuh melambangkan, kalau ada i-nya melambangkan apa? Melambangkan bilangan imajiner. Nah, kemudian ini tadi kenapa kok 1? Nah, jadi kan C ini adalah lingkaran satuan. Nah, maka kalau kita buat lingkaran ya, kita buat lingkaran seperti ini bidang kompleks, kita buat lingkaran. Nah, ini dia 1. Jadi jadinya tuh 1 semua. Gitu. Maka tadi Fz sama dengan 1 per z kuadrat ditambah 4. Gitu. Nah, jadi kalau kita dalam teorema Cauchy-Gorsat tadi atau teorema Cauchy tadi kan, maka dapat dirumuskan menjadi integral tertutup C dari dz per dz kuadrat ditambah 4 itu sama dengan 0. Gitu, terbukti ya. Oke, saya kira demikian dapat saya sampaikan mengenai materi kita pada kali ini, yaitu teorema integral Cauchy dan teorema Cauchy-Gorsat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.